Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channelku Flores Inspire. Hari ini aku ingin membahas bagaimana cara membebaskan diri dari trauma atau kutukan antar generasi ya, dari garis keturunan keluarga kita. Menurutku ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan karena aku ngerasa dari pengalamanku sendiri, hal-hal yang ngebuat hidupku menderita atau banyak rasa sakitnya atau banyak tantangannya itu adalah karena sesuatu yang bukan aku lakukan sendiri tapi bawaan dari garis keturunan keluarga aku, dari leluhur aku dan nenek moyang aku. Dan memang karena kita secara DNA itu kan kita kayak copy paste dari nenek moyang kita ya, jadi DNA ibu kita sama bapak kita ketemu terus menjadi DNA kita. Nah, DNA itu sendiri kan ternyata membawa memori kan, dan memori itu bisa membawa ke 17 generasi ke atas katanya. Bayangin itu berapa orang jumlah nenek moyang kita. Dan ternyata di dalam DNA itu tuh terdapat rekaman mungkin kepercayaan, bahkan emosi juga, energi yang attach sama DNA itu, informasi itu. Sehingga seringkali di dalam hidup kita itu menciptakan sesuatu yang seolah-olah merupakan pengulangan dari pola yang sama dari kehidupan orang tua kita atau keluarga besar kita. Dan aku sendiri udah mencoba untuk mematahkan sesuatu yang terlihat seperti kutukan atau pola yang kurang baik ya dari garis keturunan di keluarga aku. Kurang lebih 10 tahun. Dan ya kehidupan aku sih so far makin lama makin baik ya. Aku gak yakin aku udah bersihin semuanya, kayak belum ya karena banyak. But anyway, aku sekarang ngerasa aku udah bisa ada di depan video kamera di YouTube ini dan ngebagiin apa yang aku lakukan untuk membebaskan diri dari kutukan antar generasi gitu. Karena aku ngerasa kayak aku maunya aku kalau kedepannya itu pengen menurunkan ke orang-orang di sekeliling aku. Dan juga kalau aku nggak tahu aku bisa punya anak atau enggak lagi secara biologis. Anyway, apapun itu bentuknya, aku pengen membagikan yang lebih baik aja ke orang-orang, dan yang buruk-buruk kita rubah, kita proses supaya kehidupan kita jauh lebih baik dan dunia juga menjadi tempat yang lebih baik buat semua orang, bahkan semua binatang dan semua makhluknya, kayak gitu teman-teman. Mungkin kita mulai dari apa itu kutukan keluarga atau trauma keluarga. Nah, menurut aku kutukan keluarga itu tuh bukan sesuatu yang bentuknya seperti roh jahat, atau mungkin bisa juga sih termanifestasi energinya jadi bola energi yang kemudian bermanifestasi menjadi seperti roh hantu gitu-gitu. Aku kurang paham ya, tapi menurutku yang merupakan kutukan turunan antar generasi itu adalah gabungan dari cara pikir, perkataan, sistem kepercayaan, perasaan, dan perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang tidak sejalan dengan cinta kasih, yang salah lah ibaratnya, yang kemudian akhirnya menciptakan sebuah konsekuensi yang negatif gitu. Kalau mau disingkat lah, kita sebut dengan dosa. Segala sesuatu, pikiran, perkataan, perbuatan, perasaan yang tidak sejalan dengan cinta kasih atau tidak selaras dengan pikiran Tuhan, itu yang akan menciptakan sesuatu dalam kehidupan kita yang juga kelihatannya tidak baik atau menyebabkan penderitaan kayak gitu. Dan kita kan nggak tahu ya apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Kalau aku sendiri sih, aku mencoba bertanya ke orang tua aku, kayak nenek moyang aku tuh asalnya dari mana sih, terus keluarga aku apa sih yang mereka lakukan. Dan aku tuh banyak dengar cerita, ada yang baik-baiknya kayak mereka begini, mereka begitu, tapi ada juga yang buruk-buruknya kayak mereka gini gitu. Dan aku sekarang jadi paham kayak kenapa aku pernah mengalami beberapa kejadian yang aku nggak bisa jelasin. Itu kemungkinan besar adalah aku kayak mengulangi sebuah situasi yang mungkin pernah dihadapi oleh nenek moyang aku. Tapi untungnya karena aku paham dengan
pengetahuan ini tentang bagaimana kita tuh biasanya menciptakan pattern yang berulang di kehidupan kita berdasarkan dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan perasaan kita ini, aku jadi bisa merespon dengan hal yang berbeda. Jadi cara mematahkan kutukan atau cara mematahkan trauma antar generasi itu adalah dengan melakukan the opposite, hal yang berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh keluarga kita selama ini. Jadi kita harus banyak ini sih, self refleksi, menghabiskan waktu sendiri. Itu alasan kenapa aku menghabiskan waktu sendiri, biar aku paham, biar aku bisa lihat nih pola perilaku, pola pikiran, pola perbuatan, dan perasaan yang apa yang aku hadapi yang menghasilkan kejadian tertentu. Itu kalau aku pengen keluar dari siklus itu, karena kan biasanya itu kan seperti karmic cycle kan. Jadi kalau kita belum mengubah pikiran tertentu, kita belum mengubah perasaan tertentu, kita belum mengubah cara kita berkata-kata, kita belum mengubah perbuatan kita tuh bakal terjebak di sebuah situasi yang sama. Mungkin orangnya beda, tapi energinya itu akan mengundang sebuah situasi yang sama, apapun itu, biasanya musibah atau penyakit, pokoknya segala suatu kejadian, kecelakaan yang menyebabkan kita memiliki ke-trigger emosi yang 150 Hz ke bawah, seperti rasa takut, rasa marah, rasa sedih, dan rasa malu. Jadi kalau teman-teman pengen bebas dari hal itu, teman-teman harus benar-benar stop, ambil waktu sendiri. Karena kalau misalnya kita di momen dimana emosi kita ke-trigger, kita terus berinteraksi dengan orang lain di sekeliling kita tuh bakal ngelup kejadian yang sama, nanti kita terjebak di dalam drama ya. Jadi menurut aku yang paling bagus adalah kalau ada kejadian sesuatu musibah yang terjadi, mungkin teman-teman ambil waktu untuk sendiri dan berdoa, minta bantuan Tuhan untuk kasih tunjuk apa sih perbuatan, pemikiran, perkataan, atau perasaan yang menyebabkan kejadian tersebut, kayak gitu. Aku biasanya aku catat, aku tulis dengan sudut pandang aku. Jadi aku kalau bilang aku kesel karena aku pengen orang itu menghargai aku tapi dia enggak gini-gini. Jadi aku enggak menyalahkan orang lain lagi. Karena kalau kita menyalahkan orang lain terus, kita bakal terus terjebak di frekuensi marah dan rasa takut itu, dan kita nggak bisa keluar dari situ. Tapi rasa takut dan rasa marahnya itu juga jangan dipendam kalau memang itu sesuatu yang teman-teman rasakan. Jadi karena yang namanya emosi itu biasanya terpicunya tuh secara otomatis ya. Jadi teman-teman juga nggak bisa mengontrol perasaan apa yang teman-teman harus rasain kan. Jadi kita harus terima aja perasaan itu sebagaimana adanya. Kalau teman-teman marah, terima. Kalau teman-teman marah, kalau teman-teman takut, terima. Kalau teman-teman takut, tapi teman-teman refleksi dan diproses emosinya. Kalau aku selalu memproses emosi itu dengan 2 teknik, grounding, rebahan di lantai, di energi bumi, dan breathing. Atur napas sampai perasaan tidak nyaman yang biasanya terasa di bagian tubuh tertentu, tergantung emosi apa yang sedang di-trigger, itu sampai aku merasa enteng, aku tidak akan bangun gitu. Ibaratnya aku tidak, biasanya kan aku rebahan, aku tidak akan bangun sampai aku merasa lebih baik. Setelah napas aku merasa lebih teratur dan pikiran aku jernih, baru aku melakukan sesuatu. Dan dengan demikian aku bisa mengubah pemikiran aku, bisa mengubah perkataan aku, perbuatan aku, dan perasaan aku, kayak gitu. Karena kalau kita melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh keluarga kita, kalau kita memikirkan pemikiran yang sama dengan apa yang mereka pikirkan, apabila kita merasakan perasaan yang sama dan mengatakan hal yang sama, kita akan mengalami kehidupan yang sama. Dan kalau misalnya menurut aku, kalau itu adalah pemikiran, perkataan, perbuatan, dan perasaan yang baik, yang positif, itu silakan dilanjutkan. Aku sangat mendukung, karena aku juga lihat banyak di keluarga aku juga ada hal-hal yang sangat baik yang aku terus lakuin sampai sekarang, kalau bisa aku improve. Tapi hal-hal yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, pemikiran-pemikiran buruk, perasaan-perasaan yang negatif, itu semua aku purge ya. Yang emosi, yang bentuknya emosi atau perasaan, aku proses dengan meditasi dengan breathing dan grounding. Dan pemikiran yang buruk itu semua aku ganti dengan pemikiran baru, aku sortir, aku memikirkan hal yang di opposite-nya. Jadi kalau pemikiran itu negatif, aku rubah menjadi positif. Ini low battery, semoga nggak mati sebelum ini selesai, atau mungkin aku ambil chargeran bentar ya. Oke.
Kayak misalnya aku tuh biasanya di keluarga aku tuh punya pemikiran kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang beda atau kayak menonjol itu orang-orang bakal iri gitu. Jadi kayak aku udah bilang kamu sih talented, jadi orang-orang iri kayak gitu. Itu jadi pemikiran aku kan. Nah sebenarnya itu pemikiran yang negatif kan, dan aku ngerasa kalau aku hidup dengan pemikiran seperti itu, aku akan selalu nganggep orang lain tuh seperti berasumsi kalau mereka tuh iri sama aku, padahal belum tentu kan. Dan kayak aku nggak mau hidup kayak gitu, jadi aku mengubah pikiran aku menjadi kayak banyak kok teman-teman aku yang support aku gitu. Ada teman perempuan aku yang senang ngeliat aku sukses karena aku menginspirasi mereka kalau mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama. Jadi pikiran yang negatif dilawan dengan pikiran positif. Kalau misalnya ada teman-teman bisa nemu kata-kata yang quote-quote yang inspiratif, biasanya kalau aku nemunya dari Bible atau dari puisinya Jalaluddin Rumi itu teman-teman cuci otak kalian yang negatifnya itu fokusin ke pikiran yang positifnya. Terus perkataan yang negatif, misalnya keluarga teman-teman suka ngomong kayak kata-kata kasar kayak goblok, idiot, terus aneh, jelek, itu teman-teman jangan bilang kayak gitu lagi ke diri teman-teman sendiri atau ke orang lain, karena kata-kata itu kan ada frekuensinya juga. Jadi itu seperti mantra kan. Jadi itu kata-kata itu menjadi tema kehidupan teman-teman gitu. Jadi katakanlah hal-hal yang positif karena kata-kata itu menciptakan. Kayak seperti di Alkitab kan Tuhan aja menciptakan bumi itu pertama kali dengan kata-kata. Jadilah terang. Jadi kayak ucapkan kata-kata seperti seorang pencipta gitu. Yang negatif jangan ngomongin lagi, karena itu akan menjadi doa buat hidup teman-teman. Jangan doain hal-hal yang jelek, katakan jadilah terang gitu lah ya. Terus kalau misalnya perasaan-perasaan yang negatif, amarah, takut, sedih, malu, itu diprosesnya dengan yang tadi udah aku bilang, breathing dan grounding. Terus perbuatan yang negatif kalian ubah menjadi lebih positif. Dan dengan demikian kalau teman-teman rajin untuk mengecek setiap kali ada kejadian yang teman-teman nggak suka atau kalian nggak pengen terulang lagi dalam hidup teman-teman, berarti teman-teman harus masuk ke dalam diri teman-teman sendiri dan menganalisa akar dari kejadian tersebut, yang biasanya adalah berupa pemikiran negatif, perasaan negatif, perkataan negatif, atau perbuatan negatif dari kehidupan teman-teman. Dan niscaya kalau kita sudah bisa mengubah yang negatif itu menjadi positif, yang tadinya tidak harmonis dengan Tuhan, dengan pemikiran Tuhan, itu menjadi sejalan dan sesuai dengan pemikiran Tuhan, maka kehidupan yang kita ciptakan dan kejadian yang kita ciptakan di kehidupan kita tuh jadi lebih baik dan lebih damai dan lebih enjoyable gitu. Dan ya itu sih so far. Apalagi ya, itu aja sih teman-teman. Semoga teman-teman bisa mematahkan apapun itu, kutukan yang biasanya terjadi dalam keadaan finansial kah, hubungan yang negatif kah, apapun itu semoga bisa dipatahkan dan kita semua bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Oke teman-teman, terima kasih sudah ada di sini. Sampai ketemu di video yang akan datang. God bless you. Mwah.